Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pasal yang terkait dengan video yang sebelumnya sudah kami praktikkan. Nah, untuk pasal 5 ini sendiri terdapat 7 ayat. Untuk ayat pertama, berisi jika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi melanggar aturan, maka dia harus berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai kode etik psikologi Indonesia yang telah ditetapkan. Untuk ayat 2, berisi jika psikolog atau ilmuwan psikolog melanggar kode etik, walaupun tuntutan dari perusahaannya, maka psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut harus menjelaskan alasannya dan jika bisa menyelesaikan masalah tersebut. Untuk ayat 3, laporan secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang detail agar penyelidikan dan tuntutan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, serta diserahkan kepada HIMSI dan Majelis Psikologi. Untuk ayat 4, berisi jika laporan pelanggaran kode etik psikologi atau ilmuwan psikologi telah diterima, maka Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi Indonesia dapat bekerja sama dalam proses penyelidikan juga investigasi. Lalu untuk ayat 5, berisi jika terjadi pelanggaran kode etik, maka pengurus pusat dan wilayah bekerja sama terkait masukan seperti mengadakan pertemuan, klarifikasi pihak pelanggar, dan jenis pelanggaran. Untuk ayat ke-6, berisi jika psikolog atau ilmuwan psikologi melanggar kode etik, maka Majelis Psikologi dapat mengambil keputusan pelanggaran tersebut dengan keterangan dan data-data yang telah ada. Dan untuk ayat terakhir, ayat ke-7, berisi jika psikolog atau ilmuwan psikologi kurang dalam keputusan Majelis Psikologi, maka dia dapat bekerja sama dengan pengurus pusat dan wilayah untuk pembahasan ulang masalah tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutin. Jadi intinya pasal 5 ini, dalam pasal ini berisi tentang keharusan psikolog atau ilmuwan psikolog untuk memenuhi tanggung jawab dan juga menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Ya, seperti tadi si Afaf yang telah melanggar kode etik yaitu masalah kejujuran. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dan misalnya kalau ada masalah yang lain, kenapa psikolog atau ilmu psikologi tersebut melanggar hal tersebut? Apakah karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan perusahaan? Nah, pada pasal ini juga membahas tentang pelaporan bukti dari masalah yang telah dilakukan oleh si psikolog tersebut atau ilmuwan psikolog. Dan pelapor tersebut harus menyerahkan buktinya sedetail mungkin agar pelaporan yang telah dilaporkan itu bisa diproses lebih cepat dan lebih matang untuk hasilnya nanti. Karena hal tersebut sangat menentukan dalam rapat antara HIMSI dan Majelis Psikologi. Nah, lalu Majelis Psikologi dan HIMSI itu akan nanti mengambil keputusan dari hasil rapat tersebut. Apakah si psikolog akan dihukum atau apakah psikolog tersebut akan dibebaskan. Dan terakhir, jika hasil yang diberikan oleh HIMSI atau himpunan atau majelis psikologi tersebut
dirasa tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh psikologi, tidak sesuai dengan keinginan tidak sesuai dengan apa rasa yang ditemukan oleh psikologi, maka dia bisa banding ulang atau mengadakan rapat ulang dengan mengajukan kembali kepada HIMSI dan majelis psikologi. Sekian, terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya atau kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.